تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya muliakan, saya cintai bersama Nabi, Bapak-bapak, pengurus PKN, Yayasan Masjid Raya, Masjid Asmaul Husna, para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kita, diringankan hati kita untuk bisa hadir untuk melaksanakan sesuatu berjamaah. Mudah-mudahan hati kita dalam kondisi juga memperpanjang pahala salat subuh kita. Karena ketika imam masih berada di masjid, sebenarnya yang ditunjukkan disunahkan oleh Rasulullah SAW kepada jamaahku, kepada jamaahku untuk tidak keluar sebelum waktu keluar. Makanya kalau Rasulullah SAW sholat setelah sholat biasanya juga begitu berpuasa. Jadi selesai Rasulullah SAW Assalamualaikum sedikit ibu-ibu pulang dulu pada waktu. Jadi pulang dulu setelah keluar selesai keluar sedikit barulah kemudian menyatakan gerak keluar. Itu pada zaman dan mudah-mudahan kita juga termasuk di antara yang tidak sunnah atau pahala sunnah Rasulullah SAW kita mengikuti adalah dari Rasulullah SAW. Salam dan salam kepada beliau yang mudah-mudahan kita kepada hari kelak diberikan perkenan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Karena manusia akan betul-betul berada dalam pergaulan yang sangat besar. Ketakutan bahkan bukan hanya manusia yang penjahat saja, bukan hanya orang kafir saja pada hari kiamat itu dalam segala ketakutan. Para nabi, para sahabat pun mereka ketakutan dengan menyaksikan situasi yang sangat luar biasa. Mereka datang kepada Adam, aku tidak berani bertemu, aku tidak berani untuk berbicara sama, aku tidak berani meminta atau bernegosiasi dengan Allah. Tidak ada kepada mungkin aku kemudian dia mengatakan aku mengatakan kepada orang sampai yang berkata kepada baginda Muhammad SAW. Jadi semuanya berkata padahal mereka adalah orang-orang mulia yang bisa dijalani oleh Allah SWT. Maka kita sangat dibutuhkan sama beliau, banyak-banyak kita bersalawat dan menyampaikan salam kepada beliau. Ia menjadi anak Allah SWT sampaikan kepada mereka kepada dia salam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi walladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana bersalawat kepada nabi kita bagi Rasulullah SAW. Dan saya ingin betapa sahabatnya para sahabat, betapa sahabatnya para ulama-ulama terdahulu ketika mereka menulis sesuatu kitab. Misalkan mereka menulis sesuatu kitab, dalam satu halaman itu mereka menulisnya sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi dalam satu halaman sallallahu alaihi wasallam itu bisa jadi mereka tulis 30 kali. Dan ini mereka tuliskan. Kalau kita kan sekarang ini kalau kirim SMS saja, apa baca biasanya Pak? Nabi Muhammad SAW gitu kan, SAW kalau kita kalau mereka sallallahu alaihi wasallam mereka pikir saking cintanya mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Allah SWT, sekarang kita coba masuk kepada ayat yang pertama dari surah Al-Mulk. Semuanya kita hafal ya. Nah, insyaallah kita sama-sama
ta'ala maha tinggi, subhana maha suci juga. Jadi bahasa kita tidak cukup kaya bisa menerjemahkan semua yang ada dalam bahasa. Jadi bahasa Indonesia tidak cukup kaya, tidak bisa selamanya kita cari padanan yang ada di dalam bahasa kita dari bahasa ini padanannya dalam bahasa Indonesia apa? Nggak bisa. Bahasa kita masih terlalu miskin dibandingkan dengan bahasa Arab yang super kaya. Makanya Allah SWT mengatakan di dalam surat Yusuf, Inna ja'alna Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami jadikan ini dalam bahasa Arab agar kalian berpikir kepada Allah SWT. Karena bahasa Arab bahasa yang sempurna. Kita kayak bahasa Indonesia sudah disempurnakan apa? Sampai sekarang disempurnakan. Ada yang kemudian yang disempurnakan, yang disempurnakan itu berubah. Sampai sekarang ada bahasa yang disisipkan dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab rujukan kepada bahasa Indonesia apa sebagai tinggal adalah Rasulullah. Jadi bahasa Arab majunya pada zaman dahulu, sempurnanya sebagai zaman dahulu, khususnya ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT. Makanya keedaannya tidak bisa sementara. Edah bahasa Arab tidak bisa sementara. Dan edah yang sudah disusun oleh para ulama dahulu. Sekarang ini banyak orang yang bisa bahasa Arab karena ilmu mereka tidak sama dengan para ulama dan para generasi kita yang telah terdahulu. Ada yang adalah Tabaraka itu dalam bahasa Indonesia hanya diterjemahkan sebagai bahasa suci. Padahal kalau kita kaji dari asal katanya berbeda dengan subhanallah yang juga diterjemahkan sebagai bahasa suci. Tabaraka dia adalah fi'il, artinya adalah kalau kita terjemahkan bahasa suci artinya adalah fi'il kata kerja. Artinya Allah senantiasa dalam proses suci daripada segala kekurangan, suci daripada segala aib, suci dari apa yang menurut Allah SWT tidak patut disadarkan kepada dia. Suci daripada sesuatu dia tidak putus suci. Lalu dari orang kalau manusia, kalau makhluk lahir harus ada yang melahirkan. Ketika tercipta harus ada penciptaan. Kelahiran penciptaan itu adalah kekurangan. Artinya kalau dia tidak diciptakan, kalau dia tidak dilahirkan berarti dia tidak ada. Dan ini adalah kekurangan. Dan Allah maha suci daripada itu semua. Makhluk butuh makan, kalau tidak makan mati. Kalau tidak minum mati, kalau tidak bernafas mati. Allah tidak butuh itu semua. Maka di sini di awal Allah SWT bebaskan tentang kemahasuciannya dari segala sesuatu. Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh anak, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh apa saja yang kita butuhkan. Allah tidak butuh. Cuma kadang-kadang kita manusia ini sering merasa tidak butuh kepada Allah. Padahal Allah itu menyatakan dalam Al-Quran derajat kita itu hanyalah hamba. Karena itu derajat kita ke atas kita ini adalah berjuang dengan Allah belum tentu juga. Allah kalau butuh tujuan, Allah kalau butuh mujahid, Allah kalau butuh pembantu, semua itu bisa jadi pembantunya Allah SWT. Maka Allah katakan derajat kita paling tinggi adalah hamba Allah. Walaupun kadang-kadang ya untuk penghormatan mungkin Allah angkat derajatnya seperti Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasulullah, diangkat menjadi Khalilullah, menjadi Habibullah. Akan tetapi kita tidak boleh mengangkat derajat kita, membangsakan kemuliaan di sisi Allah SWT. Jangan sampai seperti orang-orang Bani Israil dan orang-orang Nasrani yang kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalat al-yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Kalau memang demikian kata Allah, qul falima yu'adzibukum bi dzunubikum. Kalau memang demikian, kenapa kalian disiksa oleh Allah kalau sampai kalian berdosa? Kalau memang kalian kekasih Allah yang sangat dicintai oleh Allah, yang kalian itu dicintai melebihi
kita manusia atau makhluk apapun, mereka tidak ada yang suci. Mereka butuh, dan tanda kebutuhan itu adalah bahwa mereka untuk ada saja mereka membutuhkan penciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus eksis mereka membutuhkan bantuan terus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Al-Sakandari, ada dua nikmat yang pasti semua kita mendapatkannya, dan itu jarang disembunyi. Ada dua nikmat yang sangat dicemburi oleh iblis. Iblis rela untuk dilaknat selama-lamanya karena dua nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat hijab. Ketika kita diciptakan oleh Allah SWT, kita gak ada, kemudian diciptakan jadi ada. Ini yang membuat iblis cemburu kepada kita. Iblis gak cemburu istri kita cantik. Iblis gak cemburu harta kita banyak banget. Iblis gak cemburu kita punya jabatan yang tinggi, punya kekuasaan. Iblis gak cemburu. Tapi dia cemburu ketika kita diciptakan oleh Allah SWT, yang dengan penciptaan itu kita punya kesempatan untuk meraih surga Allah SWT. Mungkin kita lahir cacat, mungkin kita lahir sama kekurangan, nggak punya apa-apa, tapi kita sangat dicemburu oleh iblis. Kenapa? Karena kita punya kesempatan dengan wujud kita itu untuk meraih surga Allah SWT, untuk meraih rahmat kepada Allah SWT. Dan ini jangan disadari oleh dia sudah diciptakan oleh Allah SWT, tapi masih mengeluh. Rezekinya masih dipilih oleh Allah SWT, dan dia tidak pernah merasa bersyukur. Usia dia terus dipanjangkan oleh Allah SWT, dan dia tidak merasa mendapatkan nikmat dari Allah. Adalah takutnya kita. Dan itu adalah tanda kelemahan kita, bahwa kita ada, kita masih eksis, itu adalah berkat daripada kasih sayang Allah SWT. Sedangkan Allah SWT tidak butuh pada itu semua. Wallahu ahad. Dia adalah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Lam yalid, tidak melahirkan, karena dia tidak butuh keturunan. Dia tidak melahirkan karena dia tidak butuh keturunan. Yang butuh keturunan itu menunjukkan bahwa dia butuh generasi penerus, dan Allah tidak butuh penerus. Walaupun dan dia tidak pernah dilahirkan. Artinya dia tidak lahir dari sesuatu yang sebelumnya. Artinya dia butuh kepada yang datang sebelumnya. Dia tidak demikian. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang bisa menyaingi, menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah Tuhan yang Maha mendengar dan juga Maha melihat. Jadi ini adalah salah satu makna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha suci. Dia tidak butuh apa-apa, dia tidak diciptakan, dia lahir, dia ada dengan sendirinya, dan dia azali, maka dia disebut sebagai Tuhan yang Maha Suci karena keberadaannya, wujudnya tidak butuh kepada yang lain. Kemudian di dalam ayat yang kita baca, Allah SWT mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa artinya tidak, ka artinya seperti, misli artinya seperti juga atau seumpama, syai'un artinya sesuatu. Jadi ada sebuah analisa yang sangat bagus dari seorang ulama Al-Azhar. Beliau mengatakan begini, di dalam ayat ini Allah ini menjelaskan betapa sucinya Allah SWT. Laisa tidak ada, ka yang sama, misli yang seumpama, kemudian kembali kepada Allah Taala, dia syai'un, tidak ada yang sama dengan yang seumpama dengan Allah. Artinya KW-nya Allah itu aja nggak ada. Kalau seandainya ada mobil bagus Pak, mobil Mercedes, mobil yang terbaik, kemudian mohon maaf muncul ada mobil yang KW-nya datang dari Cina bikin mobil yang mirip gitu. Berarti ini kan ada yang menyerupai. Ini bagus, super bagus, harganya mungkin tidak terjangkau oleh kita. Mungkin hanya satu manusia yang di muka bumi yang bisa beli. Tapi ternyata dari Cina ada produsen yang bisa membuat yang mirip dengan dia. Berarti ini ada saingannya, walaupun KW, walaupun nggak asli.
Bani Israel sudah meminta-minta kepada Musa alaihissalam, "Arinallah, tunjukkan kepada kami mana Allah." Mereka minta Allah ditunjukkan kepada mereka. Maka Allah katakan, "Ya Musa, innaka lam tara." Wahai Musa, kamu tidak bisa melihat. Walakin tidak jabat. Tapi lihatlah gunung itu, kalau seandainya dia masih tetap, masih kokoh, maka engkau akan bisa melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa qarra Musa sa'iqa. Dan ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, gunung pun langsung hancur lebur, dan hanya melihat gunung. Nabi Musa bukan melihat Allah, hanya karena melihat mediannya yaitu gunung, Nabi Musa pun jatuh pingsan. Setelahnya mati Nabi Musa. Mati kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Jadi memang itu di antara tanda kesucian dan dibalik sifat sucinya Allah SWT. Maka di sini Allah memulainya dengan tabaraka. Tabaraka berasal dari kata-kata baraka yatrof. Artinya ada beberapa makna di sini. Baraka yatrof ini artinya adalah artinya tubuh, nama yang zada yasin. Artinya ketika Allah bicara tentang dirinya, dia sifati dirinya, dia ingin menyatakan tidak ada yang lebih tinggi daripada dia, dan kebaikan-kebaikannya terus tumbuh, keagungannya terus meninggi, artinya terus tidak ada yang bisa menandingi. Dia adalah yang super dari segala-galanya. Berasal dari kata barika ya bro. Makanya harta yang berkah, kalau harta yang berkah itu kan artinya adalah harta yang kebaikannya banyak. Misalkan ini Pak, ini kalau seandainya ini HP, misalkan dibayangkan ini HP fungsinya hanya untuk nelpon, tapi besar segini, tapi fungsinya hanya untuk nelpon. Mana-mana buah habis besar ini, fungsinya hanya untuk nelpon, internet nggak bisa, untuk kerja nggak bisa, hanya untuk nelpon aja. Kira-kira enak nggak bawanya? HP Pak, HP-nya besar. Kalau ada anjing bisa dilemparin mati anjing. Tapi fungsinya sedikit, hanya untuk bisa nelpon aja. Bedakan dengan HP yang satu lagi, ukurannya kecil, kemana-mana bisa kita bawa, bisa untuk bekerja, bisa untuk menghasilkan duit, bisa untuk bersilaturahmi, HP juga bisa, nonton TV juga bisa, apa saja bisa kita lakukan dengan itu. Maka ini adalah sebuah perumpamaan. Ini adalah sesuatu yang berkah. Kenapa? Karena kebaikannya banyak. Karena kebaikannya banyak. Sedangkan ini sebuah perumpamaan tentang sesuatu yang tidak berkah. Susah membawanya, repot kita dibuatnya, tapi kebaikannya sedikit. Itu adalah ibarat harta kalau sekadar berkah dan yang tidak berkah. Kalau harta yang berkah itu walaupun kecil tapi manfaatnya banyak. Maka kalau Bapak lihat ada orang yang miskin, tapi kok kebaikannya banyak dirasakan orang, berarti itu tanda keberkahan. Tapi kalau Bapak lihat ada orang yang kaya yang berlimpah-limpah, tapi hanya untuk kesenangan dia saja. Istrinya mungkin tidak senang, anaknya juga tidak senang, apalagi tetangganya, walaupun hartanya berlimpah. Maka kekayaan mungkin itu adalah tanda bahwa apa yang dia miliki tidak berkah. Nah, berasal dari kata-kata dari kaya berkah, itu artinya berkah. Dan berkaitan dengan Allah SWT artinya adalah bahwa kebaikan Allah terus ditingkatkan kepada kita. Apa saja kita inginkan, bahkan di dunia ini Allah SWT akan mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Di akhirat nanti dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Bahkan bagaimana kita yang mengharapkan dunia betul-betul, di akhirat nanti kita akan memandang bahwa dunia itu adalah sama. Sebagai contoh Bapak Ibu, bagaimana pola pikir kita ini nanti akan berubah. Dulu waktu kecil suka mengelereng, selereng dan karet itu bayar, waktu kecil bayar, atau menggambar. Masa saya itu kan begitu, itu asik sekali kita main. Kalau diambil sama kawan berantem mau gitu, berdarah-darah nggak apa-apa. Itu dulu Pak. Ketika masa remaja kita semua main voli, acara ini, acara itu, camping dan segala macamnya. Dan ketika itu adalah sebuah kenyamanan yang bagi kita kalau seandainya tidak kita kerjakan saat itu ada sesuatu yang kurang, nggak bahagia kita rasakan. Tapi sekarang coba bayangkan kalau seandainya kepada bapak-bapak semua
dikasih satu karung kelereng, dikasih satu karung karet, dikasih nih mainlah. Kira-kira mau nggak? Pasti nggak mau. Selera kita udah berubah. Selera kita udah berubah. Dan begitu juga kira-kira. Sekarang kita memang ingin betul dengan dunia, nafsu betul kita dengan dunia. Tapi kira-kira nanti kita menyesal ketika kita telah diberikan dunia yang dunia itu tidak mendapatkan kebaikan dari kita. Itulah perubahan pola pikir kita. Dan itu Allah tunjukkan terus. Seiring dengan perjalanan manusia kita, Allah tunjukkan kepada kita perubahan juga di dalam kebutuhan kita, di dalam sesuatu kita sendiri. Kalau baru ketika masih muda-muda, lihat perempuan itu rasanya nafsunya puncak betul. Tapi ketika sudah tua, kayaknya itu sudah tidak seperti dahulu lagi. Kenyamanannya sudah beda. Nah, begitulah itu. Dan itu akan terus begitu. Ketika di akhirat, semua yang pernah kita kumpulkan di dunia itu akan kita sesali kalau seandainya tidak mendapatkan kebaikan kepada kita untuk kehidupan kita di sana. Maka di sini Allah SWT menjelaskan dari awal ayat ini Allah menyebutkan kata-kata tabarak yang menunjukkan bahwa kebaikan Allah, kemahatinggian Allah, kemahasucian Allah itu adalah sesuatu yang paripurna yang tidak ada yang namanya dengan sesuatu. Kemudian Bapak Ibu Allah SWT dan dari yang di tangannya dan di dalam masalah dia ini banyak perbedaan pendapat di dalam masalah penafsirannya di tengah kalangan para ulama. Sebagian ulama menampilkan dia di tangannya. Allah punya tangan loh. Di sini kan Allah katakan dia ini. Sebagian mengatakan Allah punya tangan. Sudah katakan saja Allah punya tangan. Sebagian mengatakan bahwa maksud tangan di sini adalah bahwa Allah menguasai segala sesuatu. Bahwa kekuasaan kerajaan ada di tangan Allah. Maksudnya ada di dalam kekuasaannya Allah. Gak usah kita sampaikan Allah punya tangan. Gak usah kita ngotot mengatakan Allah punya tangan sehingga kita bayangkan. Dan ini yang disebut sebagai al-mujassimah atau yang disebut sebagai al-musyabbihah, orang yang menggambarkan Allah dengan sebuah penggambaran. Dan itu menurut jumhur ulama daripada kalangan Asy'ariyah, Asy'ari, Maturidi itu adalah sesuatu yang menempelkan sebuah kekurangan kepada Allah SWT. Karena Allah sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak satu pun yang sama dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Fama khatara bi balika fallahu bi khilafin dzalika. Apapun yang terlintas di dalam pikiranmu, Allah tidak sama dengan itu semua. Jadi ketika kita mencoba untuk menggambarkan Allah, maka itu adalah sebuah kekurangan yang kita tempelkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang demikian. Maka di sini Imam Ibnu Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam tafsirnya yang kita bahas yaitu Al-Bahrul Muhit menjelaskan bahwa maksudnya di sini adalah biyadihil mulku ini artinya ini adalah sebuah kinayah. Allah yang menggenggam kekuasaan, artinya tangan di sini artinya maksudnya adalah Allah yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang keluar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika seseorang itu dikatakan berkuasa, artinya dia punya tangan kanan di sini. Artinya tangan dia mencengkram di sini. Sama kalau kita katakan itu sebulan itu adalah tangan kanannya gubernur. Apakah kita katakan tangan kanan gubernur itu pergi kemana-mana? Tidak juga. Dan dalam bahasa Arab ada ungkapan seperti itu ada. Itu namanya istilahnya majas. Maka di sini jumhur ulama, jumhur mufassirin atau kebanyakan para mufassir menafsirkannya dengan bahwa kekuasaan Allah terhadap segala kekuasaan yang ada. Maka kemarin kita ketika 2019 banyak yang itu dan yang terpecah hingga apa kita bernostalgia dengan situasi seperti itu. Karena saat itu ada sebagian dari kita yang betul-betul tertipu. Oh, sebulan masih jadi presiden. Sebulan masih jadi presiden. Kalau dia jadi presiden pasti ada sesuatu. Tidak usah kita ngomong gitu. Kalau seandainya Allah tidak mengatakan iya, nggak akan jadi. Kalau seandainya Allah katakan dia tidak jadi presiden, nggak akan jadi. Tapi ketika Allah mengatakan dia jadi presiden, apapun caranya, nggak akan jadi presiden. Kalau Allah tidak katakan dia jadi gubernur, apapun cara yang dia lakukan nggak akan jadi.
karena dia dimulk. Di tangan Allah lah segala kekuasaan. Allah berikan kepada siapa yang mau. Dan belum tentu, dan sini kita perlu garis bawah, belum tentu yang diberikan kekuasaan adalah yang paling disayang seseorang. Kadang-kadang kita salah persepsinya, memandang ketika seseorang diberikan dunia oleh Allah, kita pandang dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Belum tentu, semuanya masih serba sama. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, kemenangan, kemudian keuntungan itu nanti ujungnya adalah di akhirat. Karena apapun Allah berikan kepada kita di dunia, itu semua adalah sebagai ujian daripada Allah. Sebagaimana yang kita bahas pada hari berikutnya. Jadi jangan dikatakan karena dia itu berarti dia sangat sayang Allah. Belum tentu juga. Walaupun sesoleh apa dia, ketika dia diberikan kekuasaan, itu belum tentu itu adalah tanda kebaikan yang diberikan kepada dia. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia mendapatkan berita bahwa ada orang-orang yang susah yang berada di tengah kaum muslimin ketika dia menjabat sebagai khalifah, dia sangat ketakutan. Bahkan dia mengatakan kalau seandainya di ujung sana, bukan di daerah kota Madinah, seandainya di daerah luar sana ada keledai yang jatuh karena jalannya tidak bagus, dan jalan tidak bagus itu adalah karena jalan yang Umar, maka aku khawatir, kata Umar, Allah akan bertanya kepada aku, kenapa engkau tidak baguskan jalan sehingga keledai terjatuh. Jadi ketika diberikan belum tentu juga ada kemuliaan. Jadi intinya di tangan Allah segala sesuatu. Makanya di dalam surat Ali Imran Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah katakan di situ, katakanlah wahai Rasulullah, katakanlah wahai orang beriman, ya Rabb, qul illahumma malikal mulk, wahai Allah pemilik segala kekuasaan, pemilik segala kerajaan, tu'til mulka man tasha', engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang mau dan engkau ambil dari siapa yang mau. Kalau saudara masanya diambil oleh Allah SWT, walau segala sesuatu di atas dunia ini kita kerahkan untuk menjaganya, maka tidak akan bisa kita menjaga. Kalau Allah sudah berkehendak, maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi semua ada di Allah SWT. Semua ada di bawah kekuasaannya Allah SWT. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah tanda kekuasaan. Ini adalah tanda pemegang kerajaan. Ketika dia berkuasa atas segala sesuatu, artinya dia adalah yang berkuasa. Berarti dia adalah rajanya. Dan terhadap diri kita Bapak Ibu, terhadap diri kita sendiri kita tidak bisa berkuasa, apalagi terhadap orang lain. Karena kita tadinya ingin bangun sholat tahajud, alarm sudah terpasang, sebelum tidur sudah wudu, sudah zikir dulu, tapi tiba-tiba ketika alarm sudah berbunyi kita matikan, tidur lagi. Ya nggak Pak? Artinya kita sendiri tidak bisa berkuasa terhadap diri kita sendiri. Sekarang kita pakai masker kemana-mana, diumumkan jaga jarak, kemudian cuci tangan sering-sering, bawa alas sholat sendiri. Artinya kita sendiri juga ketakutan terhadap diri kita sendiri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi terhadap diri kita. Itu menunjukkan bahwa kita nggak punya kekuasaan sama sekali. Tapi orang yang tidak punya kuasa begini kadang-kadang sombong juga. Orang yang punya kekuasaan terhadap dirinya sendiri, merasa berkuasa terhadap orang lain, dan itu adalah sebuah sikap yang melampaui batas yang disebut sebagai taghut oleh Allah SWT. Maka di sini Allah katakan tanda dia berkuasa, dia berkuasa atas segala sesuatu. Fala ta'lamu nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok. Sekarang kita bisa merancang, besok hari Minggu saya akan goes kemana, 20 kilo. Apakah kita bisa jamin bisa kita lakukan ini besok? Tidak bisa kita jamin. Jangankan besok ketika keluar ini, saya jam 10 nanti ada janji di sana, saya harus pergi ke sana. Tiba-tiba macet di jalan, tidak bisa kita berpuasa. Sedangkan Allah SWT, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan itu adalah tanda bahwa Dia sebagai raja diraja atas alam semesta. Dia pemilik kekuasaan, Dia pemilik kerajaan.
Kalau yang lain ibaratnya raja, maka Allah yang memiliki kerajaan. Artinya Allah limpahkan kepada mereka. Dan Allah akan mencabut dari mereka. Sebagaimana dalam ayat surat Ali Imran yang kita sebutkan, Allah cabut, Allah pindahkan kepada yang lain, dan itu gampang bagi Allah SWT. Ada sebuah kisah di Andalusia. Ketika Andalusia ditaklukkan oleh kaum muslimin, nama yang menaklukkan adalah Abdurrahman An-Nasr. Ketika dia sudah berkuasa, Islam berkembang luar biasa besar. Ketika kekuasaan jatuh ke tangan anaknya, ke tangan generasi berikutnya, anaknya ini masih kecil kebetulan ketika dia meninggal dunia. Maka sesuai dengan aturan yang ada, kekhilafan turun kepada anaknya. Maka turunlah kepada anaknya, tapi anaknya masih kecil. Dan karena dia masih kecil, maka ditunjuklah seseorang untuk menjadi hakim bagi dia. Hakim ini artinya adalah asisten yang akan menjaga pintu, siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Tapi ternyata Bapak Ibu, yang terjadi adalah khalifahnya ditinggalkan dikunci oleh si hakim ini di dalam. Artinya dia tidak diberikan akses untuk bisa berkuasa kepada masyarakatnya. Di luar yang berkuasa adalah hajibnya ini. Namanya Muhammad bin Abi Amir. Dan pada masa Muhammad bin Abi Amir inilah Andalusia itu mencapai puncak kegemilangannya. Alhambra itu dibangun pada zaman beliau, kota Alhambra yang sangat luar biasa. Padahal yang khalifahnya yang masih kecil tadi, ketika khalifahnya mau keluar dilarang oleh Al-Hajib ini. Dia yang melarang, yang berkuasa ketika itu bukan khalifah. Yang berkuasa adalah asistennya khalifah. Khalifahnya dikasih perempuan, dikasih macam-macam. Pokoknya khalifah tenang aja lagi dalam. Yang berkuasa buat biar saya ngurusin, kata dia. Walaupun dia sebagai khalifah tapi berkuasa bukan. Itu atas kehendak juga dari Allah SWT. Kemudian Bapak Ibu Allah SWT. Ayat berikut itu sudah dijelaskan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang memiliki kekuasaan, Allah yang memiliki kerajaan, Dia berikan kepada siapa yang Dia mau, Dia ambil dari siapa yang Dia mau dengan kekuasaannya. Gak ada yang bisa mencegah. Kemudian Allah jelaskan kepada kita, untuk apa sih kita diciptakan oleh Allah SWT? Dan di antara tujuan kita diciptakan sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu sifat Allah SWT, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah yang sering kita ulang. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah mulai dari kematian. Artinya kalian itu dulu nggak ada. Dahulu kalian itu adalah nggak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah datang kepada manusia di mana pada masa itu mereka tidak ada, dalam sebutan saja tidak ada. Bapak dulu sebelum lahir pernah dirancang bersama ibu, sama bapak orang tuanya. Dia kita produksi keturunan kan? Pernah nggak? Namanya sebulan, nanti bentuknya begini, kemudian kita kasih nama, kan nggak ada. Kita ini dalam sebutannya saja tidak ada. Kalau kita mau bangun gedung, mau bangun rumah, kita bisa bikin sketsanya, kita bisa bikin gambarnya, kemudian kita bisa rancang, kita mau seperti apa. Tapi kalau manusia, sebelum manusia diciptakan, jangankan rancangan, sebutannya saja tidak ada. Maka Allah katakan, al-ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah datang kepada manusia di mana pada saat itu mereka belum lagi menjadi sesuatu yang disebut, kata Allah SWT. Maka Allah mulailah dengan menyebutkan tentang kematian. Allah sebutkan kematian dulu karena kita ini berangkat daripada sesuatu yang tidak ada. Artinya berangkat daripada sesuatu yang kosong, dikatakan daripada kematian. Wal hayata, kemudian Allah ciptakan untuk kalian kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya adalah agar Dia menguji kalian siapa yang paling baik antara kalian amalnya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan Raja Namrud alaihissalam, seorang raja yang korup, yang melampaui batas, yang mengaku sebagai Tuhan
Tuhan sebagaimana Fir'aun. Dia memaksakan masyarakatnya untuk mengikuti apa yang dia mau, menyembahnya, mempertuhankannya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak manusia untuk menyembah Allah saja. Setelah Nabi Ibrahim melihat bintang, setelah dia melihat matahari, dia melihat bulan, dia putuskan dan dia diberikan hidayah oleh Allah SWT bahwa Tuhan alam semesta ini bukan yang terlihat, tapi Tuhan alam semesta ini adalah Tuhan yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan bumi dan semua yang ada. Nabi Ibrahim dakwahnya kepada yang demikian, sementara raja ini mendakwahi kaum menyembah diri. Maka terjadilah dialog antara mereka berdua, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Taala mengatakan, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka. Tidakkah engkau melihat kepada seseorang yang telah mendebat Ibrahim alaihissalam dalam urusan Tuhannya? Ibrahim mengatakan Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dia mengatakan saya sebagai Tuhan. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Ketika itu Ibrahim mengatakan Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumiit. Kemudian kata dia apa? Ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka kemudian dia panggil dua orang yang berada dalam penjara. Dia panggil dua orang dalam penjara. Di depan Nabi Ibrahim dia tunjukkan kekuasaannya. Dia pancung satu, kemudian satu dia bebaskan. Ini saya matikan, dan ini saya hidupkan. Dia merasa dia telah menghidupkan dan mematikan. Padahal yang dia lakukan bukan menghidupkan dan mematikan. Yang dia lakukan adalah dia membunuh, yang satu itu dia bebaskan, itu saja. Kalau seandainya Allah tidak mau yang tadi itu mati, nggak akan mati. Kalau seandainya Allah tidak mau yang satunya lagi itu hidup, maka dia akan mati. Dan ketika ajalnya datang dia akan mati juga. Karena kematian dan kehidupan itu hanya di tangan Allah SWT. Makanya para ulama, para guru kita mengatakan keberanian itu tidak akan cepat mati. Ada orang yang berani melantangkan kebenaran, berjuang di jalan Allah, berjihad kemana-mana. Ada sebagian dia berjihad, dia tidak ada jaminan bahwa dia pasti akan lebih dahulu mati daripada seorang pengecut yang setia pada panggilan jihad Islam tersebut. Jangan-jangan dia yang satu ini masih hidup lama, kemudian diberikan ghanimah hidup yang panjang oleh Allah SWT, sementara yang pengecut sudah mati dua di tempat dia tersebut. Bisa saja, karena kematian dan kehidupan bukan di tangan manusia, itu adalah tangan Allah SWT. Kalau Allah ingin mematikan, Allah matikan di mana saja. Wa in kuntum fi burujin musyayyada, walaupun dia bersembunyi di dalam benteng yang berlapis-lapis. Dilapisi benteng lagi, tinggallah dia di dalam untuk menghindari kematian, akan mati juga. Karena kematian ada tangan Allah SWT. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua itu Allah ciptakan adalah untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Imam Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa makna ahsanu amala di sini adalah beberapa hal. Yang pertama adalah yang paling bagus ketakutannya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang punya rasa khasyah yang dalam kepada Allah, semakin tinggi tingkat ketakutannya kepada Allah, berarti dia adalah orang yang semakin ahsan amal. Yang kedua, yang paling zuhud di dunia. Dunia ini kan adalah ujian. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta adalah perhiasan dunia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, keluarga kalian, anak kalian adalah fitnah, ujian daripada Allah. Maka orang yang ahsan amala adalah orang yang paling zuhud terhadap hal-hal yang sifatnya dunia. Makanya kita lihat Nabi Muhammad SAW punya, setelah Siti Khadijah itu ada 10 orang istri, dan tidak ada satupun istri Rasulullah SAW itu yang melahirkan anak kecuali hanya satu orang saja yang berasal dari situ, namanya Maryam Al-Qibtiyah. Apakah ketika itu Allah tidak cinta kepada Sayyidah Khadijah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, atau Hafsah anaknya Umar radhiyallahu anha? Allah cinta kepada mereka semua, dan Rasulullah juga cinta kepada mereka semua. Ketika ditanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai di dunia ini? Kemudian Rasulullah katakan, Abu Bakar. Kalau yang perempuan, anaknya.
Rasulullah sangat mencintai dia, adalah orang yang paling dicintai di dunia ini dari kalangan perempuan adalah Siti Aisyah. Tapi kenapa Rasulullah tidak punya anak daripada Siti Aisyah? Karena memang anak itu bukan tanda kemuliaan. Diberikan anak bukan tanda kemuliaan, itu hanyalah perhiasan dunia saja. Harta juga demikian. Apakah Rasulullah itu tidak disayang oleh Allah? Ketika Rasulullah tidur harus berbekas pelepah kurma di pundak beliau, karena beliau tidak punya permadani, tidak punya kasur yang untuk tidur sebagaimana Raja Persia, sebagaimana Raja Romawi. Apakah Rasulullah tidak disayang oleh Allah SWT? Bukan. Masalahnya adalah karena dunia bukan tanda kemuliaan, tapi tanda kemuliaan adalah ketika kita diberikan hidayah oleh Allah SWT, dan ketika dunia diberikan kepada kita dan dunia itu kita jadikan sebagai sarana untuk menggapai ridha Allah, itu adalah tanda kita dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi kalau seandainya diberikan dunia, diberikan kekuasaan, diberikan apa saja oleh Allah SWT dan menjauhkan kita dari Allah SWT, maka sebenarnya itu bukan kemuliaan, tapi sebenarnya itu adalah petaka dan musibah dan azab yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan Wahwal Azizul Ghafur, dan dia adalah Tuhan yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Artinya apapun tidak ada yang berani di depan Allah SWT. Tidak ada kekuasaan yang berdiri tegak di depan Allah SWT. Pada hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan semua para penguasa yang dahulunya merasa berkuasa dari zaman Fir'aun, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, semuanya dikumpulkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, Ana Malik Anak Dayyan, aku adalah raja, aku adalah sang pemberi balasan. Mana raja-raja dunia? Raja-raja ini tidak ada. Semua datang dalam kondisi telanjang, semua datang dalam kondisi terhina, dan semua datang dalam kondisi tidak bisa berkata apa-apa di sisi Allah SWT. Itulah Allah SWT Wahwal Aziz dan Ghafur. Namun demikian dia juga adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang mengampuni segala dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT kalau kita bertobat. Karena Allah tidak butuh akan kebaikan kita pada dasarnya, tapi kita butuh kepada ampunan daripada Allah SWT. Kemudian Bapak Ibu dan Allah SWT masuk pada ayat yang ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dia pula disebutkan ini sifat yang ketiga disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan tentang bahwa kekuasaan ada di tangan. Yang kedua, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kalau kita bunuh orang, kalau Allah katakan tidak mati, tidak mati. Kita tidak memiliki yang namanya mematikan ataupun menghidupkan. Yang ketiga Allah sebutkan tentang tanda kekuasaannya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Yang telah menciptakan untuk kalian dan untuk alam semesta ini 7 langit berlapis-lapis. Tiba itu artinya adalah tingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sungguh kata Allah SWT, kalian tidak akan melihat ada ketimpangan di dalam penciptaan Allah SWT. Barji'il basara hatta tanzur. Maka kalian ulang lihat lagi. Kalau sekali kalian lihat, kalian merasa bahwa belum terlalu yakin, kayaknya saya kurang teliti, kalian teliti lagi. Barji'il basara hatta tanzur. Lihatlah, adakah yang retak, adakah yang pecah, adakah yang cacat kepada ciptaan Allah SWT? Tidak ada. Allah awali dengan penciptaan 7 langit. Ini adalah sangat luar biasa. Ini sengaja saya tapi kelihatan. Sebenarnya di situ ada titik-titik. Di sini sebenarnya ada titik-titik bintang-bintang. Hanya ada bintang-bintang kecil-kecil. Itu kan potret angkasa yang telah dibentuk oleh para ilmuwan. Kecil-kecil. Itu adalah bintang. Mereka katakan adalah bintang. Jumlahnya di alam semesta ini di Bima di galaksi Bima Sakti saja dikatakan ada 2 miliar bintang. Ada 2 miliar bintang. Jarak antara satu bintang dan bintang yang lain, misalkan dari matahari ke bumi, itu jaraknya itu lebih kurang 150 juta kilometer.
jarak antara satu bintang dengan bintang yang lain, antara satu planet dengan planet yang lain, dan itu dalam satu galaksi Bima Sakti. Dan di atas dunia ini, di alam semesta ini, bukan hanya galaksi Bima Sakti, ada miliaran galaksi yang dikatakan oleh para ulama, para ilmuwan yang ada di alam semesta ini, dan itu baru terjangkau oleh pemikiran mereka. Sehingga mereka katakan sesungguhnya seperti di situ disebutkan, ada seorang ulama atau ilmuwan dari Amerika mengatakan, namanya Carl Sagan, astronom dari Amerika, jumlah keseluruhan bintang di semesta ini jauh lebih banyak daripada semua butiran pasir yang ada di pantai dan di atas muka bumi. Bisa nggak kita menghitung berapa jumlah pasir? Nggak bisa kita menghitung. Dan jumlah bintang yang ada di alam semesta ini jauh lebih banyak daripada itu semua. Dan Allah katakan tidak ada yang cacat di dalam ciptaan Allah. Di dalam surat Yasin Allah mengatakan, la syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la layli sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah matahari itu akan layak bagi dia untuk mendahului bulan ataupun bulan mendahului matahari. Semua itu berjalan sesuai dengan prosesnya. Artinya setelah Allah ciptakan sejak berjuta-juta tahun yang lalu alam semesta ini, dia sudah berjalan sedemikian rupa. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang rancu, tidak ada cacatnya. Maka Allah berani mengatakan kepada kita, Allah katakan tantang kita, cari oleh kalian air Allah, cari oleh kalian air pada penciptaan Allah. Kalau memang ada, silakan kalian sembah Tuhan yang lain. Tapi kita, kata Allah SWT, nggak akan mampu untuk melakukannya. Dan Allah betul-betul menantang kita. Coba. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tanfudhu illa bisultan. Kalian tidak akan bisa menembus langit. Kalau seandainya memang kalian bisa, maka kalian hanya bisa dengan kekuatan. Kalau memang kalian punya kekuatan, coba tembuslah oleh kalian lagi. Coba kalian cari bagaimana caranya untuk bisa pergi ke langit. Kalau memang kalian bisa, Allah selalu tantang kita. Allah tantang kita untuk menunjukkan bahwa dia benar. Dan Allah berani untuk menyatakan demikian. Sebagaimana Allah juga menantang kita untuk mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau seandainya kalian ragu dengan apa yang kami sampaikan kepada hamba ini Al-Quran Al-Karim, kalian katakan dia bukan ayat Allah, bukan dari Tuhan alam semesta. Kalau kalian ragukan Allah, maka katakan yang sama dengannya. Tidak usah satu Al-Quran, satu surat saja. Tapi tidak ada yang bisa untuk menjawab tentang Allah SWT. Jadi dalam segala Allah tantang kita, supaya kita betul-betul tunduk kepada Allah SWT. Maka di sini Allah ingin mengajak kita. Kalau kalian tidak mau yakin juga, coba. Kalau kalian merasa kalian cerdas, kebanyakan kita kan merasa kita punya ilmu, makanya kita tidak taat kepada Allah. Kenapa orang merasa bahwa hukum syariat itu tidak lagi sesuai dengan apa yang ada pada zaman sekarang ini? Itu sudah ketinggalan zaman untuk mereka, hukum syariat. Karena mereka merasa punya sesuatu, menurut mereka bahwa hukum yang mereka buat itu lebih baik daripada hukum syariat. Sebagai contoh, hukum waris misalnya. Allah sudah menetapkan hukum warisan itu kalau mereka satu derajat, saudara perempuan dengan laki-laki dan perempuan, anak sama anak, laki-laki dan perempuan itu lihat dari hadzal unsayyin. Yang laki-laki dapat jatah 2 kali perempuan. Kalau mereka satu derajat, sama-sama saudara, sama-sama sebagai anak. Sekarang ada manusia yang ingin mengatakan kami tidak mau perempuan harus sama dengan laki-laki. Laki-laki dapat seberapa, perempuan dapat juga seperti itu. Di tempat kerja juga demikian. Apa yang boleh dijamak oleh laki-laki, perempuan juga boleh. Kenapa? Karena manusia semuanya sama. Laki-laki dan perempuan adalah sama, kata mereka. Tapi apakah benar demikian? Sesuai dengan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan sebagai contoh di dalam masalah warisan. Kalau seandainya perempuan dan laki-laki dipandang sama, mereka satu derajat. Misalkan bapaknya sudah meninggal, tinggalan warisan. Yang mewarisi adalah anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dapat sama dengan perempuan.
melindungi dan menjaga saudara perempuan. Itulah tujuannya. Maka Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Coba kita bayangkan kalau seandainya perempuan dan laki-laki sama, dan itu akan kita lihat apa yang terjadi di barat. Ketika mereka pandang semuanya sama, akhirnya hubungan keluarga dengan mereka itu tidak ada yang akrab. Tidak ada akrab. Ini ketika kita mencoba untuk mendapatkan satu hal yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Tsummarjidil basara hal tara." Kemudian kalau kalian tidak yakin, sekali kalian lihat kalian masih belum yakin, kalian lihat lagi, kemudian kalian belum yakin lagi, kemudian kalian lihat lagi terus sampai kalian bosan, sampai kalian puas kata Allah, yang paling ilaikal basaru khasatan wa hasib. Maka yang akan terjadi adalah kalian tidak akan bisa menemukan aib pada penciptaan Allah SWT. Justru yang terjadi adalah pandangan kalian akan lemah, pandangan kalian akan istilahnya akan terpana, tidak akan bisa melihat apa-apa, karena memang kalian tidak akan bisa melihat aib kepada penciptaan Allah SWT. Khasiat artinya dijauhkan daripada apa yang kalian inginkan, karena tidak akan ketemu oleh kalian. Mencari sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin, tidak akan ketemu, karena memang tidak ada. Kemudian buah hasil, dan dia mata kalian itu dalam kondisi hasil. Hasil itu artinya pandangannya sudah lemah, sudah tidak bisa melihat lagi. Artinya kalaupun energi melihat kalian kerahkan semuanya, kalian tidak akan bisa melihat aib pada penciptaan Allah SWT. Dan terakhir di sini pada hari ini, lantas bagaimana kita menafsirkan kenapa ada orang yang lahir cacat, kenapa ada yang lahirnya matanya tidak sempurna, ada yang otaknya atau kepala malah dua, kenapa bisa begitu? Bukan kalau mengatakan tidak ada aib pada penciptaan Allah, farji'il masalah itu tidak ada cacat pada penciptaan Allah. Fi khalqir rahmani tafawut, tidak ada ketimpangan di dalam penciptaan Allah. Lantas bagaimana kita menafsirkan ini? Kita tafsirkan dengan ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ada beberapa alasan, beberapa hikmah yang harus kita petik. Yang pertama, karena memang dia dalam rangka diuji oleh Allah SWT. Orang yang dalam rangka diuji, dan orang yang diuji oleh Allah, Allah sudah punya kaidahnya, Allah sudah punya standar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah menguji seseorang, tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan Allah berikan kepada dia. Artinya ketika seseorang itu dilahirkan cacat, ketika dia dilahirkan dalam kondisi tidak sempurna, pada saat yang sama Allah berikan kepada dia bekal kekuatan. Makanya kita lihat dia lahir cacat, tapi dia bisa bersyukur, Bapak. Kita yang sudah lahir sempurna masih juga nggak bersyukur. Ya kita pikirkan uang juga. Dia lahir sempurna, Al-Quran ada di kepalanya, sholatnya luar biasa, datang ke masjid, walaupun dalam kondisi dia harus merangkak, dia datang juga. Allah berikan pada dia kekuatannya, dia tidak berikan kepada kita. Allah berarti dia sedang diuji oleh Allah SWT. Kalau dia bersyukur, di akhirat dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT dalam bentuk yang sangat sempurna, sebagaimana sudah pernah kita bahas. Ini yang pertama. Bagi dia itu adalah ujian, dan sesuai dengan ujian yang Allah berikan kepada dia, Allah pun pada saat yang sama sudah membekali dia dengan kekuatan. Sebagai contoh, Bapak, minggu-minggu ini ada seorang jamaah kami di masjid Al-Hidayah Bodeblan yang baru saja kehilangan anaknya. Anaknya ini lahir disabilitas. 40 tahun lamanya dia jaga anaknya. 40 tahun digendong, disuapi, dicebokin, gak bisa apa-apa. 40 tahun lamanya. Tapi dia bisa. Bapaknya itu luar biasa. Usianya sudah 70. Saya tanya, kaget juga saya. Bapak usianya berapa? 70. Saya melihatnya masih usia 50-an. Saya kira dia masih belum pensiun. Tapi saya heran, belum pensiun tapi kok datang ke masjid terus gitu. Dari subuh sampai isya itu selalu datang sholat ke masjid. Tapi ternyata usia dia sudah 70 tahun. Artinya dia sebetulnya bahagia aja selama ini. Walaupun anak yang dia rawat itu adalah anak yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemana-mana harus digendong, kemana-mana harus disuapin, dikasih kursi roda dan segala macam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ternyata kepada dia diberikan kekuatan Allah SWT.
Yang masalah itu kadang-kadang kita yang sempurna, kita kasihan sama dia, tapi kita tidak mengambil pelajaran dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama, sebagai ujian, dan sesuai dengan ujiannya Allah berikan kepada mereka bekal untuk menghadapi. Yang kedua adalah sebagai iktibar bagi kita. Bagaimana kita lihat ada video-video yang disebarkan barangkali seorang yang punya kaki datang ke masjid dengan tangannya yang menjadikan kaki dan tangan sekaligus, datang ke masjid sholatnya dengan khusyuk. Masa orang yang sempurna kakinya, sempurna tangannya, sempurna penglihatannya, masjidnya terasa jauh dari rumah walaupun dia tinggal di satu masjid. Ke masjid hanya sekali dalam satu minggu, itu pun kalau ada. Yang repotnya ke masjidnya hanya sekali dalam seumur hidup ketika disolatkan oleh para jamaah. Maka sebagai pelajaran bagi kita. Kemudian dibalik itu semua, dibalik ujian yang Allah berikan kepada dia, dibalik iktibar yang bisa kita ambil atau pelajaran kita petik daripada pengalaman dia, pada saat yang sama Allah juga berikan kepada kita makna daripada ayat yang kita baca. Di dalam penciptaan dia seperti itu tidak ada ketimpangan. Artinya dengan tangan dia, walaupun dia tidak punya kaki, dia masih bisa berjalan. Dia masih bisa berjalan. Ini menunjukkan bahwa memang tidak ada yang cacat di dalam penciptaan Allah, walaupun dalam pandangan manusia sekilas tidak sama dengan yang lain. Kan kita memandang dia cacat itu ketika dia tidak sama dengan kita. Tapi bagi dia tidak cacat sebenarnya. Bahkan ada orang yang dia memperbaiki sepeda, hanya ada videonya. Memperbaiki sepeda itu hanya dengan kakinya saja, dia tidak punya tangan. Kaki merangkap jadi tangan. Dia makan dengan kaki, memperbaiki sepeda dengan kaki, membungkuk dengan kaki. Allah berikan pada dia kesempurnaan. Ini adalah salah satu makna daripada nadara fi khalqir rahmani bil tafahum. Makanya kita tadabbur itu ayat Allah SWT supaya dalam makna keimanan kepada kita. Jadi ini salah satu makna yang dapat kita ambil pada hari ini. Kemudian selanjutnya insya Allah pada ayat kelima nanti kalau ada pertemuan insya Allah kita lanjutkan. Dulu saya kira kita hanya akan bahas sekilas-sekilas saja, tapi ternyata Pak Haji minta kepada saya untuk bahas lebih serius. Saya berpikir hanya cukup 2 kali pertemuan kita ambil yang inti saja pada surat ini sudah selesai. Tapi sepertinya saya juga merasa berdosa kalau sebenarnya saya ambil yang sekilas-sekilas saja, kemudian saya tinggalkan makna-makna yang banyak yang terdapat di dalam ayat Allah SWT. Karena tujuan kita belajar itu bukan khatamnya, tapi seberapa ilmu, seberapa amal yang bisa kita ambil dalam setiap ayat yang kita baca. Karena pada zaman dahulu ulama salaf kita, Sayyidina Utsman mengatakan kami tidaklah belajar melampaui daripada 10 ayat 10 ayat. 10 ayat kami dalami sampai kami dapatkan ilmu yang ada di dalamnya, kemudian amal yang ada di dalamnya, setelah itu baru akan kita berangkat. Jadi kita tidak tergesa-gesa. Kalau seandainya Allah memberikan kepada kita kesempatan lagi, kita sambung. Jadi kalau tidak, itulah bagian daripada cuplikan daripada hikmah yang insya Allah nanti makna yang lainnya nanti akan coba saya cari dan saya buatkan tulisannya, slide-nya. Nanti saya bisa kirimkan kepada Bapak Ibu. Barangkali demikian, sudah suruh ada yang ingin didiskusikan, silakan satu dua pertanyaan sebelum kita selesai. Ustaz, tadi di ayat 2 kali lagi kolakon mengawal ayat yang berlaku yaitu maksud amalan. Apakah yang memberikan ujian kepada orang-orang cacat itu nanti akan disempurnakan di akhirat? Apakah nanti mereka akan disempurnakan untuk fisiknya seperti orang normal gitu, dari ujian dibalik ujian di dunia itu? Betul. Nanti orang-orang mendapatkan ujian cacat di dunia, mereka akan diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk yang sangat-sangat sempurna. Dunia ini kan cuma istilahnya bermain peran saja. Dunia ini kan kata Allah SWT, la ibu orang, la ibu permainan. Artinya kita bermain peran saja. Bapak perannya adalah alhamdulillah begini, kesehatannya begini, rezekinya segini, bermain peran saja. Tapi siapa yang menang nanti itu adalah ketika kita betul-betul hati kita ikhlas, tetap tunduk kepada Allah, tetap berislam kepada Allah, maka ketika kita kembali kepada Allah, semua kita akan berubah bentuknya oleh Allah SWT. Jadi di akhirat tidak ada hitam kecuali yang di neraka. Kalau yang hitam ya di neraka.
karena hangus, kemudian setelah hangus dikasih kulit yang baru lagi. Tapi bagi orang yang masuk dalam surga, Allah putihkan wajah mereka, Allah tinggikan postur tubuh mereka. Bahkan Allah, sebagaimana disampaikan di baginda Rasulullah, semua kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT seperti posturnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu tingginya 40 kaki, 60 kaki, sekitar 40 meter tingginya. Dan semua kita akan dibangkitkan dengan kondisi seperti itu, dan wajah kita semua akan diputihkan oleh Allah SWT. Ayatnya apa? Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum fa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Pada hari itu Allah putihkan wajah, Allah hitamkan wajah. Wajah siapa yang diputihkan? Ammal ladzina abyaddat wujuhuhum. Orang-orang yang diputihkan wajah mereka oleh Allah adalah orang-orang yang berada di dalam rahmat Allah. Ahli surga semuanya putih. Jadi yang nggak usah bayangkan bidadari dia yang putih, nggak usah minder nanti sama bidadari. Oh, dia putih bening gitu, kita hitam enggak. Semua diputihkan. Bila pun nanti akan diputihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua akan disempurnakan ini ya, insyaallah. Makanya kita kejar akhirat. Pada demikian kita tutup dengan doa majelis. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum